Halo Mbak Angel, apa Halo, kabar? halo Mbak Loca Dinda. Eh, Aku baik. Oke, sekarang kita lagi di podcast, ceritanya podcast gitu. Membahas tentang teknologi informasi komunikasi yang digunakan sama Damar Cafe. Nah, sebelum kita membahasnya, Mbak Angel boleh memperkenalkan diri dulu sebagai apa di Damar ini gitu. Oke, halo, perkenalkan aku Angelica Virginia Suteja selaku Junior Manager di Damar Jogja. Halo Mbak. Oke, langsung kita mulai aja di pertanyaan pertama. Kak Angel boleh dong diceritain tentang Cafe Damar Jogja ini, sejak kapan berdiri, apa yang menjadi ciri khasnya gitu. Oke, jadi tujuan awal didirikan itu yang pertama sebagai tempat para ownernya itu kumpul dan nongkrong-nongkrong itu awalnya. Awalnya ada ini tuh seperti itu. Terus berlanjut itu tujuan keduanya jadi tempat yang aman dan terisolasi dari hiruk pikuk kota. Karena si ownernya ini maksudnya pekerjaannya di ibu kota, jadi ini ya crowded banget, pengen sesuatu yang tenang, calm, ya gitu. Terus jadi ini makanya lokasinya agak jauh dari jalan besar kan, maksudnya jadi nyaman lah, nggak ribut dengan bunyi-bunyi klakson. Apalagi telolet ya di ibu kota banget stres. Terus abis itu yang ketiga itu menolong sebanyak mungkin orang. Jadi pada waktu itu tuh awalnya nggak ada niat untuk membuka usaha ini, cuman karena satu dan lain hal jadi dibuat jadi usaha. Ada usaha ini. Kayak gitu. Terus kalau ciri khasnya ya ini sih Kak, lebih ke konsepannya kan dari awal memang pengen sesuatu yang tenang. Jadi lebih ini diarahkan untuk membangun sesuatu yang biar orang tuh datang merasa kayak rumah sendiri. Pokoknya senyaman mungkin aja gitu, santai. Bisa dilihat dari nggak yang terlalu berlebihan dan homey banget. Dan memang konsepannya nggak ada tujuan profit di sini kayak gitu. Oke, kita next ke pertanyaan selanjutnya. Damar sendiri target pasarnya di Jogja itu siapa sih? Kalau Damar itu targetnya ke mahasiswa sama keluarga ya mungkin. Karena dari aku sendiri kan udah sekitar 2 tahun ya kerja di sini. Jadi customer-nya itu ya biasa kalau bukan keluarga yang datang pengen ngobrol-ngobrol atau apa kumpul-kumpul atau bahkan perayaan ulang tahun gitu, sama mahasiswa sih yang nugas kayak gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya, kenapa memilih, ini udah dibahas ya tadi ya? Oke. Nah, ini apakah usaha ini kakak jalankan sendiri atau ada tim khusus yang bantu dalam operasional sehari-hari? Oke, kalau operasional sehari-hari itu kita semuanya udah sistemnya ini, pesan by online, secara online. Jadi udah nggak datang langsung ke tempatnya. Udah ini di-keep nomor supplier-suppliernya. Jadi kayak tinggal dikontak, terus dianterin nanti. Untuk bahan-bahan ini ya? Iya. Oke. Season 2-nya, dalam operasional Damar Jogja, teknologi apa saja yang digunakan untuk menunjang kegiatan sehari-hari? Sehari-hari kita itu punya aplikasi Loivers namanya, tuh sama kayak Gobis. Cuman Gobis itu bawaan dari jadi kalau misalnya kita mau pakai GoFood, itu nggak installnya Gobis. Dari Gobis itu masuk terkonek ke GoFood-nya langsung. Kayak gitu. Jadi kita pakai Gobis, Loivers itu tadi sama Google Suites. Itu sih. Oke. Kalau untuk media sosialnya kita baru ada Instagram. Oke, nah Instagram itu biasanya Damar pakai untuk apa sih? Ini sih Kak, dipakainya untuk posting kayak jam buka tutup, misalnya kayak jam buka tutup operasional cafe ya.
karena di sini juga kita rekrutnya mostly bukan rekrut sih, kita bukanya umum. Cuman karena Jogja kan mayoritasnya ini ya udah kayaknya lebih dipenuhi sama mahasiswa. Jadi Iya. yang banyak apply itu mahasiswa dan kendalanya itu ya paling di penyesuaian waktu. Makanya kita kalau mau misalnya ada perubahan itu kita infoinnya ke Instagram. Jadi untuk informasi ya? Ya informasi lah. Sama promo-promo Ya juga. betul. Ya, informasi. Oke, dari semua platform digital di Indonesia ini kayak TikTok dan lain-lain, menurut Mbak Angel yang paling berguna itu apa? Kayak misal tadi ada GoFood dan lain-lain, itu yang paling berguna apa? Dari Instagram, GoFood? Kayaknya ini pertanyaan yang mungkin bakal beda balasannya ya. Mungkin kalau Ca sendiri interviewnya ke kafe lain mungkin ini iya. tergantung si Operasionalnya acara. Kalau di sini sendiri tuh kalau Instagram tadi karena yang di-share kan cuma informasi. Jadi yang ditanyakan juga di sana seputar ya tadi kayak jam buka tutupnya sama promo-promonya atau menu baru yang launching kayak gitu. Terus kalau sebenarnya yang paling berguna menurut aku pribadi ya, kalau misalnya kita mau cari profit itu tuh ada di GoFood. Apa ya, aplikasi-aplikasi online ini pemesanan makanan ya. Karena di situ tuh apalagi cuacanya Jogja belakangan ini kan hujan ya. Jadi tuh laku banget Kak. Dari situ orang kayak nggak perlu datang tapi bisa order lewat situ. Itu sih yang paling berguna. Terus Instagram juga berguna sesuai kebutuhan. Iya. Dan sebetulnya kita tuh udah kepikiran bahwa TikTok ini kayak ini juga oke, soalnya trendingnya lebih gampang naik. Dan beberapa kali customer yang datang ke sini tuh ternyata mereka itu tahunya Damar itu dari TikTok. TikTok salah satu customer yang pernah berkunjung ke sini kayak Sobat Damar buat ini kan konten gitu. Nah, mereka tuh notisnya di TikTok kayak gitu. Kayak aku nanya, tahu Damar dari mana? Terus dia bilang dari TikTok Kak. Emang TikTok tuh audiensnya tuh lebih cepet ya? Iya, terus FYP-nya kan juga lebih bisa gampang viral. Gampang viral. Betul. Oke. Pertanyaan selanjutnya, apakah Damar Jogja menggunakan sistem manajemen stok dan keuangan berbasis digital? Kalau untuk stok dan ini ya, stok dengan ini ya, pengelolaan keuangan ya, kita itu masih di satu sistem yang sama di GoBiz tadi. Jadi belum ada rencana tapi belum direalisasikan, masih semuanya satu sistem di GoBiz tadi. Karena di GoBiz itu udah ada rekapan laporannya sama keuntungannya, terus stok-stoknya juga bisa dipantau dari situ. GoBiz itu anaknya GoFood berarti ya, kayak gitulah. Merchantnya dari si GoFood tadi itu. Oke. Nah, Damar sendiri itu udah pernah pakai TikTok Ads belum? Kayak nge-ads Instagram, konten Instagramnya sehingga kontennya bisa naik. Nah, itu belum pernah. Belum pernah kita coba. Cuman kita biasanya posting iklannya itu tadi di GoFood. Jadi karena awalnya itu kan kita GoFood terus ternyata lumayan banyak juga yang ini. Makanya kayak brandingnya baru kesana kemarin. Jadi GoFood itu bisa ads juga ya? Iya, nanti munculnya itu kayak misalnya di kafe ini tuh lagi ada promo apa kayak gitu. Jadi itu ads. Meningkatkan penjualan juga sih, Prof. Oke, nah ini berkaitan dengan komunikasi dengan pelanggan yang dilakukan di media sosial. Nah itu biasanya apakah menggunakan teknologi auto chat kayak yang AI gitu, atau masih pakai admin secara manual tuh balas-balas chatnya? Ya betul, pakai admin. Jadi ada admin khusus yang memang balesin chat gitu. Jadi masih manual ya? Manual, tapi pakai platformnya by ini sih Kak, Instagram aja. Instagram. Jadi pegang akunnya juga. Oke. Nah, kan di sini Kak Angel sebagai marketing junior ya, junior marketing.
Nah, Kak pernah ikut pelatihan menjadi manajer kah atau belajarnya secara otodidak? Kalau untuk memanage market ya, aku tuh sebenarnya dari SMA itu memang ini Kak, karena mungkin orang tua juga punya bisnis, tapi bukan di kuliner ya, tapi punya bisnis lah. Jadi sedikit-dikit tuh udah tahu, maksudnya kayak apa yang harus dilakukan sama market tuh sebaiknya kayak gimana. Itu tuh sebenarnya basicnya udah tahu, cuman memang karena perkembangan ya, dan juga AI itu baru ada setelah aku kuliah, maksudnya baru gencar-gencar kayak oh AI. Nah terus kayak aku pakai sekali dua kali juga itu memudahkan. Sama untuk pembelajarannya sih ini Kak, aku pernah ngikutin aja kayak webinar-webinar online kayak gitu. Itu yang sering sih. Oh, oke. Oke, masuk ke segmen terakhir nih. Menurut Kak Angel, apa dampak paling besar dari penggunaan teknologi terhadap perkembangan Cafe Damar Jogja? Oke, karena tadi ya tentu saja kita pakai teknologi. Terus teknologi kan bisa menjangkau lebih banyak orang ya, tanpa batasnya. Jadi apa ya? Jangkauannya juga makin luas, customernya juga makin bervariasi yang datang ke sini. Terus juga karena banyak yang datang juga, itu secara nggak langsung kan langsung sih yang meningkatkan profit juga. Iya. Kayak gitu, jadi berguna sih, berguna banget. Cuman ya sayangnya karena itu tadi karena ada keterbatasan dari si manajemen dalamnya, kayak rekrutannya yang pertama kan dari mahasiswa ya, karena harus ada bagi waktu juga sama kuliahan dan sebagainya. Jadi tuh kayaknya aku berpikiran belakangan itu tuh perlu kayaknya nyari AI yang bisa melakukan tugas-tugas yang bisa nggak terselesaikan itu. Bisa membantu banget ya AI ya. Bantu. Kalau contoh penggunaan AI yang dilakukan Damar Jogja itu misal apa aja gitu? AI-nya ini Kak, kita udah mulai terapin AI untuk ini. Di ChatGPT itu kita buat foto produk, nggak pakai desain grafis lagi, kan itu lebih menghemat ini ya anggaran juga ya. Iya. Karena sebelumnya ini yang dulu sebelumnya itu kita pakai ini masih pakai jasa desain grafis. Ya kalau untuk menu-menu baru yang launching itu pakai desain grafis, tapi belakangan ini karena udah bisa ya ChatGPT itu kemarin kayak foto manusia juga bisa dibuat jadi animasi kan. Iya. Terus infografis juga dan sebagainya itu bisa dari ChatGPT. Jadi kayaknya bakal mengarah ke sana. Iya. Nah, tantangan apa yang pernah dihadapi dalam penerapan teknologi komunikasi dan bagaimana cara Damar mengatasinya? Teknologi ini ya. Kalau di sini karena kalau untuk masalah sih sebenarnya nggak ada ya. Untuk di area depan kayak barista, kasirnya itu untuk teknologi nggak ada masalah, soalnya mahasiswa ya. Jadi pada melek informasi, cuman kendalanya itu yang bagian lebih ke operasional dapur. Karena yang mengerjakan kitchennya kan juga karena mungkin salah satunya ya faktor usia juga sama. Jadi tingkat melek teknologinya juga ini sama. Sebenarnya solusinya waktu itu juga kita udah pernah ngadain ini pelatihan kayak ikutin webinar gitu berbayar, tapi nggak mahal sih waktu itu. Intinya berbayar dan kursnya itu berapa jam, hampir sehari gitu dikasih. Memang duduk untuk si aplikasi Gobis ini waktu itu juga. Jadi waktu itu sebenarnya Gobis ini dipakai di dapur juga, stok-stoknya itu kan, list stoknya biar biar semuanya itu bisa ngelis stok tanpa ribet gitu loh, tanpa pakai kertas lagi, manual lagi sih enggak. Cuman setelah pelatihan itu beberapa bulan kemudian udah dilupain cara pakainya, jadi kayak oke. Cuman lebih ditekankan ini Kak, belakangan ini tuh manajemen stoknya itu area depan khusus untuk kasir. Jadi yang kelola semua itu kasir. Oh, jadi keterbatasannya di human error lah ya. Iya, human error. Oke. Nah, segmen terakhir, pertanyaan terakhir, ada nggak pesan atau tips dari Kak Angel untuk mahasiswa atau anak muda yang ingin memulai bisnis atau kuliner dengan dukungan teknologi? Kayak pesannya kalau dari aku ya, dari pengalaman aku, pesannya perlu cerdas dalam memilih promo iklan.
Jadi yang ada sesuai kebutuhan aja digunakan. Maksudnya kan iklan tuh udah banyak banget ya. Di Instagram bisa iklan, pasang ads, di TikTok bisa pasang ads, di Google bisa pasang ads. Pokoknya di mana-mana itu bisa pasang ads. Cuman kembali lagi sesuai kebutuhan sama apa sih yang perlu ditingkatkan, yang mana yang masih kurang sama yang perlu ditingkatkan. Terus daripada iklannya gencar tapi nggak sesuai ya sama budget, atau kan kita pasang iklan juga pasti ada harapannya di dalam, kayak mungkin akan meningkatkan engagement customer yang datang, trafficnya kan mungkin bisa meningkatkan traffic di Google Maps kayak gitu, atau enggak meningkatkan profit. Tapi kalau misalnya dari pemasangan iklan itu nggak menghasilkan feedback yang seimbang, ya nggak tepat sasaran. Iya, gitu. betul, jadi percuma juga. Terus kalau itu tadi pesannya ya, teknologi menurutku juga itu penting ya. Jadi apalagi mahasiswa terus anak muda ya. Jadi perlu, nggak perlu sih, tapi penting banget untuk memanfaatkan teknologi biar efisien dalam waktu sih. Iya, kayak gitu Kak. Oke, terima kasih Mbak Angel. Itu aja pertanyaan dari kita. Kita terima kasih banyak udah Terima diterima kasih. di sini. Tepuk tangan.